Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuan Besar, bagaimana kalau kita kembali ke villa musim dingin? Kita antarkan anak-anak pulang bersama, ujar Mike. Chandra sangat terkejut, memangnya Mike memiliki hak untuk mengizinkannya pergi ke villa musim dingin. Tampak sesuatu telah terjadi. Chandra mendengarkan cerita Mike. Chandra merasa sangat marah. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Chandra tahu kalau Prisa selalu berada di samping Askara. Dia juga tahu kalau Askara sering memberikan tekanan kepada Prisa. Prisa tidak bisa hidup dengan bebas. Tidak ada orang yang bisa mengubah sifat Askara. Tidak ada orang yang mampu membebaskan Prisa dari genggaman Askara. Bahkan Chandra, ayah Askara pun tidak mampu melakukan hal itu. Pada saat itu Chandra hampir membahayakan perusahaannya demi Prisa. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Askara akan membuat Prisa merasa putus asa hingga memilih jalan bunuh diri. Chandra masih mengingat obrolan mereka di ruang kerja Chandra. Kenapa tiba-tiba Prisa pergi seperti ini? Chandra beranjak ke rumah sakit. Dia sangat marah dan bersiap-siap untuk memarahi Askara. Chandra berjalan menelusuri lorong rumah sakit, kemudian membuka pintu kamar rawat. Dia terkejut melihat pemandangan di dalam ruangan tersebut. Dia bahkan melupakan niat awalnya ingin memarahi Askara. Dia melihat sebuah mayat hangus berbaring di atas kasur. Dia juga mencium bau busuk yang sangat menyengat hidung. Chandra melihat sebuah sosok yang duduk di atas mayat tersebut. Dia tampak sangat berantakan, rambutnya acak-acakan dan tidak terurus. Dia tidak sadar kalau ada orang beranjak masuk ke dalam ruangan. Dia hanya fokus menatap mayat yang berada di depan matanya. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Chandra. "Kenapa kamu melakukan ini, Askara?" Askara tidak bergerak. Tatapan matanya sangat gelap dan kosong. "Nasi sudah menjadi bubur. Kamu harus menerima kenyataan ini. Kamu telah menelantarkan perusahaan dan anak-anakmu. Apakah kamu ingin anak-anakmu tumbuh tanpa didampingi orang tua?" ujar Chandra. "Orang mati tidur mungkin dihidupkan kembali. Biarkan dia pergi dengan tenang. Kamu harus merawat dan menjaga anak-anakmu dengan baik. Jangan membuat Prisa khawatir." Askara masih tidak bergeming. Chandra semakin marah melihat Askara yang tidak bergeming. Chandra beranjak ke tepi tempat tidur, kemudian mayat tersebut dengan selimut. Wajah mayat tersebut tampak gelap dan hangus. Askara marah, kemudian membuka selimut. "Apakah kamu ingin membunuhnya? Dia sudah mati." "Dia belum mati. Aku akan menyelamatkannya. Kamu jangan menggangguku," ujar Askara dengan suara serak dan marah dengan tindakan Chandra. Chandra menarik napas dakam-dakam, kemudian berkata, "Askara, aku tahu kamu sulit menerima kenyataan ini. Aku juga merasa sangat sedih. Aku yakin Prisa tidak ingin melihatmu yang mengacuhkan anak-anak seperti ini. Mereka menangis di sekolah karena tidak bisa menemukan papa dan mamanya. Menurutmu, jika Prisa tahu, apakah dia akan menyalahkanmu?" Napas Askara terdengar sangat berat. Dia menatap mayat yang di depan matanya. Mata Askara tampak berkaca-kaca. "Makamkan Prisa. Jaga anak-anakmu dengan baik. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama," ujar Chandra. "Tidak ada hubungan denganmu," ujar Askara. "Bagaimanapun kamu adalah anakku. Keenam anak adalah cucuku. Aku akan pergi selama kalian baik-baik saja," ujar Chandra dengan emosi. "Aku dapat mengerti perasaanmu. Aku pun merasa sedih saat ibumu bunuh diri. Kamu tidak tahu bagaimana hari-hariku setelah aku menikahi Rahayu. Aku menghindari wanita itu dengan cara bekerja selama 365 hari penuh. Mungkin rasa penyesalanku akan berkurang dengan cara itu. Yang harus kamu lakukan saat ini bukanlah menjaga mayat Prisa, melainkan pulang untuk menjaga anak-anakmu. Saat ini mereka masih sangat kecil dan tidak mengerti apa-apa. Apakah kamu ingin mereka membencimu seperti kamu membenciku jika mereka tahu kalau kamu yang telah membunuh ibu mereka?" "Keluar!" teriak Askara yang telah kehilangan kendali diri.
Dia berteriak dengan mata memerah. Pikirkan perkataanku. Jangan biarkan keenam anak membencimu, ujar Chandra, kemudian beranjak pergi. Chandra telah beranjak keluar dari ruang rawat. Dia berdiri di depan dalam waktu yang lama. Chandra tidak merasa tenang melihat Askara yang seperti saat ini. Dia tidak ingin Askara terjerumus ke lubang yang sama dengan dirinya. Chandra merasa kasihan kepada keenam anak. Prisa adalah wanita yang baik. Dia tidak bersalah. Setelah beberapa saat Chandra pun beranjak menuju parkiran. Dia berpapasan dengan Hendra. Hendra terkejut melihat kemunculan Chandra. Dia sangat tahu bagaimana hubungan di antara Askara dan Chandra. Pak Chandra, sapa Hendra dengan ramah. Ternyata kamu, ujar Chandra dengan wajah muram. Hendra berharap kemunculan Chandra bisa mengubah sesuatu. Pak Chandra, bagaimana keadaan Pak Askara? Chandra menghela napas, suasana hatinya tidak stabil. Dia tidak mendengarkan semua yang aku katakan. Lebih parah dari itu, Pak Askara tidak pernah berhenti meneteskan air mata sejak dia membawa mayat itu ke rumah sakit, ujar Hendra dengan khawatir. Aku sudah mempersiapkan semuanya untuk berjaga-jaga kalau Pak Askara jatuh pingsan. Chandra kehilangan kata-kata. Aku akan berusaha mencari cara lain. Chandra tidak tahu cara apa yang dapat menyadarkan Askara. Dia bahkan tidak mendengarkan keluh kesah anak-anaknya. Hubungi aku kalau ada apa-apa, ujar Chandra. Baik, Chandra beranjak pergi dan Hendra beranjak masuk ke dalam lift. Charles muncul dari persembunyiannya. Kebetulan dia datang ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Prisa meninggal. Askara mau bunuh diri. Charles tampak tidak percaya. Kenapa banyak hal besar yang terjadi dalam waktu singkat. Namun, tidak apa-apa. Prisa memang pantas mati. Prisa harus membayar mahal untuk nyawa anakannya. Dan Askara, dia adalah pembawa bencana. Tampaknya Tuhan sedang membantu dirinya untuk membalaskan dendam. Charles merenung sejenak. Tidak, tidak. Jika Askara mati, maka siapa yang akan mengambil alih King Group? Anak-anak Askara masih sangat kecil. Pasti Chandra dan Charles yang akan ditunjuk untuk mengambil alih perusahaan itu. Charles sangat senang. Dia merasa hari-hari baik akan segera tiba. Dia masih memiliki Mahesa. Dia tidak perlu mengkhawatirkan masa depan Mahesa jika dia bisa merebut King Group dari tangan Askara. Chandra beranjak menuju villa musim dingin untuk menemani anak-anak. Wajah Juna tampak sangat arogan. Dia bertanya dengan suara menggemaskan, apakah kamu benar kakekku? Benar, jawab Chandra. Kenapa kamu tidak ada kumis? Tanya Jani. Juga tidak ada rambut putih, ujar Kamala sambil menatap rambut Chandra. Aku tahu, kakek adalah papinya papi. Ujar Arga, dua papi, ujar Argina. Hah, ujar Kamael dengan wajah bingung. Chandra menatap wajah keenam anak yang sangat menggemaskan. Dia tampak sangat menyayangi keenam anak. Benar, aku adalah papinya papi. Kakek sangat merindukan kalian. Apakah kakek bisa membantuku untuk menghancurkan stasiun TV? Tanya Juna. Menghancurkan stasiun TV? Tanya Chandra dengan kebingungan. Mama selalu lembut. Aku sangat benci lembur. Ujar Arga sambil mengepalkan tangan. Kakek, bawa kami menemui papi, ujar Jani, kemudian menarik jari Chandra. Kami sudah lama tidak bertemu papi dan mama. Apakah papi dan mama sudah tidak menginginkan kamu? Kamala menangis. Papi, mama, ujar Kamael dengan wajah sedih. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.